Pak Abednego, jadi apa namanya, Citra Walhi sebagai lembaga yang mengangkat praktek buruk itu memang by design ya, bukan karena emosi terus maunya ngeritik aja. Orang suka bilang, kok ngeritik aja kamu membangun gitu. Tapi memang ini ada poinnya bahwa praktek buruk itu harus diangkat. Harus diangkat. Jadi kan begini nih Pak Wimar, dulu itu teman-teman yang bekerja di isu korupsi itu sangat tidak tertarik atau tidak punya kemampuan untuk isu sumber daya alam, isu korupsi dan sumber daya alam. Dulu masih banyak itu bicara soal pengadaan barang dan lain sebagainya, isu korupsi di pemerintahan terkait dengan proyek-proyek yang sifatnya fisik gitu ya. Tapi kan dengan beberapa kasus yang muncul, karena kita mengangkat bahwa ada jual beli izin, kemudian kan itu masih modus waktu itu belum kita temukan gitu ya. Terus kemudian juga ada praktek-praktek ilegal ekonomi di dalam konteks sumber daya alam kita. Ternyata beberapa kepala daerah itu tertangkap karena memang persoalan sumber daya alam ini dan korupsi itu tadi. Inilah pentingnya kita mengangkat isu soal terkait dengan praktek buruk tadi, mengajak kelompok-kelompok untuk berpikir, kelompok-kelompok lain untuk berpikir luas bahwa praktek buruk inilah yang mengajarkan kita untuk mendorong ke arah perbaikan itu, Pak Wilma. Kalau Walhi itu fokus pada menunjukkan praktek buruk, siapa yang Anda harapkan untuk mulai membuat model ekonomi yang hijau gitu, yang baik gitu. Dari mana harusnya datangnya impetus atau momentum untuk hal itu? Sebenarnya dengan kalau kita menilai dan kemudian juga melihat perkembangan hari ini, semakin banyak bencana yang muncul ya, seperti banjir, kemudian juga kabut asap itu seperti pesta tahunan, seperti selalu kita merayakannya setiap tahun itu, dan kemudian juga persoalan-persoalan lain, konflik ya. Ini kan sebenarnya harus sudah menjadi satu gerakan yang besar sebenarnya di Indonesia untuk menjawab itu. Kami membayangkan sebenarnya kami siap menjadi dengan membongkar praktek buruk tadi menjadi salah satu sumber. Ya. Jadi masuk dalam kurikulumnya. Iya, kurikulumnya. Artinya kampus-kampus kami sangat berkepentingan dengan lembaga penelitian, kemudian juga dengan kampus-kampus untuk bagaimana sebenarnya segera juga melihat persoalan-persoalan berdasarkan praktek-praktek buruk ini. Artinya kan pertanyaan orang sering, ini kok praktek baik nggak diomongin, yang baik ya kita nikmati kan gitu loh Pak Wimar. Jadi ya artinya ini kan kita memang sengaja dari dulu itu memang by design dari cara berpikir yang nggak berbeda. Hanya mungkin kalau Pak Wimar merhatiin, kalau dulu itu Wali mungkin disebut itu kelompok anti pembangunan. Ya. Nah kalau sekarang itu disebut juga itu kelompok anti investasi. Oh, ya sama karena dua-duanya merusak lingkungan. Ya, tapi sebenarnya poinnya kita itu kan men-challenge sistem itu sendiri kan, sehingga semua pihak bergerak untuk mendorong bagaimana perubahan sistem yang kita harapkan sebenarnya begitu. Ya, lagi pula dulu pembangunan dilakukan oleh pemerintah, sekarang dilakukan oleh swasta, jadi investasi sama-sama sebetulnya ingin menjaga lingkungan. Jadi bicara mengenai Anda itu salah satu senjata dalam arsenal, ini bukan sepak bola Arsenal, di dalam persenjataan kita untuk menciptakan ekonomi baru. Berarti Anda juga punya rekan-rekan LSM lain yang punya cara yang lebih konstruktif atau ada sayap kiri sayap kanannya gitu kan? Itu pasti ya, artinya kita kan sebagai organisasi itu, organisasi masyarakat sipil itu kan bukan mengupayakan bagaimana semua hal itu dikerjakan oleh organisasi kita. Sehingga disinilah pentingnya berjaringan. Ketika kita bicara jaringan, disinilah kami sebut itu gerakan sebenarnya. Jadi oleh sebab itu kita juga mendukung upaya teman-teman yang memang engage gitu ya. Artinya memang masuk di dalam proses pertarungan engagement itu di dalam proses itu. Tetapi engagement tanpa tekanan itu juga sangat tidak mungkin dalam kuatnya mainstream ekonomi bisnis as usual ini, Pak Wimar. Dan ya seperti kita tahu tidak ada makan siang gratis kan gitu loh. Artinya tidak karena kesadaran penguasa dan pengusaha untuk melakukan perubahan. Buat apa dia repot kalau tidak ada tekanan. Jadi ini harus dibully itu. Harus memang ada tekanan dan kemudian tekanan ini bagaimana diresonansi di dalam proses perubahan yang secara melalui pendekatan yang saya sebut tadi engagement tadi itu, Pak Wimar. Ya itu dilihat dari masa lalu dan sekarang, kegiatan Walhi itu jaringannya lebih berkembang nggak sekarang? Kalau lihat sekarang berkembang itu pasti ya berkembang karena semakin banyak kelompok yang concern. Tetapi sisi lain juga semakin banyak muncul sub-sub isu baru dalam konteks isu lingkungan
yang tidak jarang itu juga bikin jadi rumit juga gitu loh. Maksudnya mengganggu konsentrasi. Tidak mengganggu konsentrasi. Selisih pendapat. Yang repotnya itu mungkin di tingkat aktivis, khususnya yang bekerja di organisasi-organisasi ini tidak terlalu, karena suka nggak suka kan aktivis ini kan banyak kelas menengah juga kan Pak Wimar. Iya. Ya karena anak sekolahan. Tapi bagaimana sebenarnya dari kerumitan itu bisa diterjemahkan dalam konteks masyarakat di akar rumput. Misalnya soal bicara kita karbon. Kemudian tiba-tiba muncul ekonomi karbon. Ini bingung semua ini di masyarakat, ini apa lagi ekonomi karbon ini. Berarti kalau ada ekonomi karbon berarti perlu ada pelabuhan karbon. Dia bayangin itu kayak komoditas yang seperti sawit dan lain sebagainya. Ngirim karbon. Ngirim karbon gitu dan lain sebagainya. Jadi ini sendiri menjadi tantangan. Bagaimana semakin kompleksnya isu itu, karena semakin banyak faktor yang diperdebatkan, diperbincangkan itu. Tetapi kemudian tantangan kita bagaimana menurunkan ini dalam diskusi di tingkat masyarakat. Karena pada akhirnya kita harus sadar, masyarakat di akar rumput itulah yang akan terlibat aktif dan merasakan dari persoalan maupun jawaban yang akan kita temukan itu. Gitu. Betul, oke. Jangan kemana-mana, ataupun kalau kemana-mana balik lagi lihat segmen berikutnya dari Wimar Show mengenai Walhi.